Eh, Ya, selamat malam semua. Iya. Ini sudah jam Malam. 7. Kita akan Ada segera Ambon ada memulai. kerusuhan loh. Ambon ada kerusuhan. Iya, dengar Bakar-bakar di semua berita ya. ya. Ya, Iya. betul. Baik, sekarang sudah jam 7. Kita akan memulai persoalan kita malam hari ini. Kita bersyukur di tengah berbagai keadaan, Tuhan masih beri kita kesempatan bersekutu bersama untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan ya, dan bersahati di dalam doa. Nah, saudara, mari saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk memulai pesan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah situasi yang kami hadapi, baik itu pandemi yang masih kami hadapi maupun kabar-kabar yang kami dengar di berbagai tempat, Tuhan, semua itu mungkin bisa membuat kami gelisah. Tapi kami mau datang di hadapan Tuhan menenangkan diri, karena kami tahu di dalam Tuhan kami mendapat kekuatan baru. Tuhan, tolong kami dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui doa kami bersehati, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita hidup semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya. Tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak dapat meneruskan hidup kita hari lepas hari. Ya. Mari saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
sebuah pujian yang kembali mengingatkan kita kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Subaita yang masih dalam masa persiapan untuk melanjutkan pelayanan misi yang berikutnya. Malam hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengar renungan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pendeta Subaita. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ini sebuah perenungan yang dalam beberapa hari ini menjadi menjadi sebuah tanda tanya, bukan tanda tanya, sebuah pergumulan juga buat saya. Dan saya harap renungan pada malam hari ini juga menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Hari ini dalam persekutuan doa malam, kami rindu kembali firman-Mu berbicara kepada kami, dan kami boleh memahami jalan-jalan Tuhan, apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk kami lakukan di waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu kami tinggikan, kami permuliakan lewat hati yang tunduk takluk pada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kemudian firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merasa sedih? Saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan kesedihan. Dan pernahkah kita khususnya merasakan kehilangan seseorang? Saya jarang sekali menangis gitu ya. Saya bisa hitung dengan jari ya berapa kali saya menangis. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya menangis cukup lama, yaitu khususnya 4 tahun yang lalu ya. Tepatnya tanggal 15 Februari 2018 sebelum saya berangkat ke Laos itu bapak saya meninggal kan. Nah, waktu di ruang mayat itu hanya ada saya dengan mayat bapak saya, dan saya cukup tegar untuk tidak menangis. Tapi begitu melihat mayat bapak saya itu saya menangis ya. Saya menangis dan cukup lama saya menangis di depan jenazah ayah saya pada waktu itu. Kehilangan seseorang yang yang menjadi bagian dari hidup kita tentu bukanlah hal yang mudah, bukan. Nah, kalau kita melihat konteks dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan Yesus juga mengalami masa-masa yang
sebagai manusia ya, dia mengalami masa-masa juga kesedihan, mengalami apa rasanya kehilangan. Kalau kita lihat perikop di atasnya, pada waktu itu Yohanes, sepupu dia baru saja meninggal, dan meninggalnya tidak enak sekali. Bapak Ibu perhatikan bahwa Yohanes sebelumnya dipenjara karena dia mengkritik pernikahan yang tidak sah antara Herodes dengan Salome yang masih saudaraan dengan dia. Nah, waktu itu kemudian dalam satu pesta yang diadakan oleh Herodes, sang anak meminta supaya atas nasihat dari ibunya minta supaya diberikan hadiah itu kepala dari Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, berita tentang hal ini tentunya bukanlah hal yang menyenangkan ya. Mati secara wajar saja itu menjadi sesuatu yang berat kan ya. Ditinggalkan oleh seorang sepupu yang juga Tuhan Yesus tahu dengan jelas dia seorang pelayan merintis jalan Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saat itu situasinya tidak enak, ditinggalkan oleh sepupunya, meninggalnya juga tidak enak sekali ya, dipenggal kepalanya dan kemudian dijadikan seperti guyonan di pesta yang diadakan pada waktu itu. Jadi sekali lagi, sikonnya tidak enak. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu dia ingin menyendiri. Dia ingin menyendiri, meninggalkan rutinitasnya dan sesuatu hal yang manusiawi bagi Tuhan Yesus untuk menyendiri dan ini sesuatu hal yang pantas karena sepupunya meninggal dunia. Dan kalau kita lihat tadi perikop yang kita baca, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, orang banyak itu datang dan terus-menerus mencari Tuhan Yesus, bahkan mereka mengadakan perjalanan cukup jauh lewat jalur darat. Nah, melihat orang banyak itu, dikatakan tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ilahi. Nah, hari ini saya kasih tema belas kasihan ilahi. Apa sih yang dimaksud di sini? Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ilahi di sini menyangkut dua hal. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada diri kita. Kita ini hadir di dunia untuk apa? Saya ada di dunia ini untuk apa? Saya ada di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan apa? Jelas kalau kita baca ya dari sejak Kejadian sampai Wahyu, manusia Tuhan ciptakan kan untuk melaksanakan agenda Allah sendiri. Bapak Ibu mungkin pernah menyanyikan lagu ya, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Nyanyi lagu ini kadang-kala membuat hati kita bergetar gitu ya. Dan memang itulah hatinya Tuhan ya. Hati ilahi adalah hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasih ilahi? Belas kasih ilahi adalah bahwa dalam satu situasi yang sesulit apapun, dalam situasi yang paling sulit dalam hidup kita, dengan belas kasihan ilahi kita dimampukan untuk melayani. Jadi bukan sekedar belas kasihan hanya melihat, oh lihat orang seperti itu kasihan, oh dia sedang menderita, oh dia sedang kelaparan, kemudian kita tergerak untuk merasa kasihan pada seorang itu. Tidak, saudara. Tapi kita melihat dalam perikop ini, belas kasihan ilahi adalah ketika kita dalam situasi diri kita yang butuh istirahat, butuh menyendiri, bahkan dalam situasi ketika kita merasa sedih, butuh untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggalkan diri kita, dan itu adalah masa paling sulit dalam hidup kita, tapi kita masih digerakkan oleh Tuhan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu perhatikan kata belas kasihan di situ itu kan pakai bahasa kedokteran ya. Jadi satu emosi yang sangat mendalam dari bagian diri kita yang connect dengan sebuah kebutuhan dari orang lain yang mengalami kesakitan, kemiskinan, keputusasaan, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan khusus dalam perikop ini, di Matius 14, kita melihat bahwa belas kasihan Kristus itu muncul karena kebutuhan jasmani, kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan akan makanan. Orang banyak itu tidak memiliki makanan. Tapi kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-6 ya, ayat 34 misalnya, belas kasihan Kristus di sana itu timbul bukan karena kebutuhan jasmani, bukan karena
kebutuhan kesehatan, kesembuhan. Tetapi di sana belas kasihan Kristus timbul atau belas kasih ilahi itu muncul karena orang banyak yang datang kepada Dia dan orang banyak yang dikunjungi oleh Kristus itu seperti domba yang tak bergembala. Jadi mereka umat Tuhan tetapi tidak bergembala. Jadi saya nggak akan membahas perikop ini yang Markus pasal 6. Tapi Bapak Ibu, yang sekarang kita akan coba sama-sama belajar bersama. Dalam situasi pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus juga ada di sana kan. Dan waktu kita baca di ayat yang ke-14 itu ya, Yesus tuh melihat orang banyak itu, dia merasakan betul-betul apa yang dialami dan apa yang ada di dalam diri orang-orang yang sedang mencari Dia. Yesus saat itu bertindak menolong mereka untuk menunjukkan belas kasihan meskipun saat itu dia sedang berduka. Meskipun saat itu dia sedang merasakan perasaan yang sangat tidak enak ya di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan dalam diri kita. Apakah kita memiliki belas kasihan ilahi yang sampai dalam taraf seperti ini? Mungkin kita nggak usah bicara tentang yang berduka gitu ya. Tapi misalnya dalam masa-masa corona ini, pandemi seperti ini, orang lain kita mengalami kesulitan ekonomi. Ketika kita melihat orang lain kesulitan ekonomi atau mereka yang di PHK, mereka kehilangan pekerjaan mereka, atau mereka kehilangan oksigen, sementara kita juga misalnya kita sedang sakit, kita juga bergumul untuk mendapatkan oksigen itu, apakah diri kita ini melihat kebutuhan orang-orang sekeliling kita itu, kita tergerak ya, memahami dengan jelas kebutuhan orang yang ada di depan kita gitu ya. Kalau orang sampai mencari kita, itu kan berarti dia memang itu ada sebuah kebutuhan. Memang kadang-kala ada orang yang cari-cari atau memanfaatkan diri kita, itu ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang belas kasihan ilahi, kita paham dengan jelas bahwa orang yang ada di hadapan kita, kalau mereka sampai mencari diri kita, memang ada sesuatu yang mereka perlukan. Saya ingat ya waktu beberapa tahun yang lalu sebelum saya pelayanan di Laos tuh, tiba-tiba ada seorang anak perempuan ya, saya nggak terlalu kenal ya, dia datang ke rumah saya dan dia bawa ijazahnya, gitu ya, bawa ijazahnya kepada saya terus dia bilang, Kak Tata, aku ini butuh duit katanya, dan aku kasih ini jaminan, dia bilang ya, aku kasih jaminan ijazah kuliahku, aku benar-benar membutuhkan dana, dia ada ceritakan masalah dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saya tempat pegadaian? Tentu bukan kan? Dan nggak sedikit orang juga ketika kita lihat orang butuh duit, kemudian kita akan minta jaminan gitu ya untuk kalau jaga-jaga kalau dia nanti nggak bisa bayar, itu bisa jadi jaminan buat kita untuk menagih hutangnya atau dia akan alami sebagai yang sesuai untuk harga yang kita berikan atau uang yang kita pinjamkan gitu. Nah saat itu dilematis ya bagi saya, gimana kayak gitu ya maksudnya, kok ini seperti pegadaian saja kasih ijazahnya ke saya hanya karena dia ada sebuah kebutuhan. Tapi hari itu saya juga belajar gitu ya, maksudnya bagaimana memahami belas kasihan ilahi itu tanpa ada jaminan dalam yang harus diberikan oleh orang. Dan juga ada sebuah belajar memahami kepekaan. Apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan orang itu? Apakah sekedar uang atau tidak gitu ya? Nah, saya coba memahami pada waktu itu sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah uang, yang dibutuhkan adalah sebenarnya sebuah pekerjaan. Nah, bagaimana kita bisa menolong dan membantu orang pada waktu yang seperti ini gitu ya. Jadi sama ketika kita lihat Tuhan Yesus gitu ya. Waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu bukan hanya melihat orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, keselamatan. Saya nggak mengajarkan bahwa kalau dulu itu kan kekristenan identik dengan membantu gitu ya. Maksudnya orang Kristen itu terkenal baik karena membantu. Tapi kalau kita misalnya lihat tanya sekarang gitu ya, orang Kristen itu seperti apa sih gitu? Kalau dikonekkan dengan kondisi masyarakat, bukankah misalnya orang Kristen itu eksklusif, yang tidak bergaul dengan masyarakat, dengan sekitarnya dan sebagainya.
ada satu kesulitan-kesulitan atau ada benteng-benteng yang membentengi diri kita gitu ya. Contoh lagi misalnya kalau saat hujan datang gitu ya, saat hujan tiba, apakah kita juga bisa tergerak hati kita oleh belas kasihan, seperti belas kasihan ilahi melihat orang misalnya, oh ada orang tua misalnya dia tidak ada payung sementara kita ada payung. Ini contoh yang sangat sangat sederhana gitu ya. Bisakah hati kita melihat kebutuhan dari orang sekeliling kita? Tuhan Yesus tidak anti pada pelayanan sosial. Tuhan tahu dengan jelas bahwa misinya adalah menjangkau jiwa. Tapi ketika bicara tentang kebutuhan manusia, kadang-kadang kita diperhadapkan makanan atau keselamatan, kesehatan, atau kabar baik. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada hal seperti itu. Mau kasih dia makan dulu atau ceritakan kabar baik. Saya ingat ya, saya nggak tahu apakah pernah cerita tentang hal ini. Saya ingat sekali, saya pernah kunjungan di Laos ya, ada kunjungan kepada satu ibu. Terus dia itu sakit kanker payudara ya, sakit kanker payudara dan itu sangat besar sekali. Nah, saya nggak ada tujuan sebenarnya untuk PI kepada dia. Tujuan saya itu kunjungi saudara dia gitu ya. Nah, waktu saya kunjungi dia pada waktu itu kunjungi saudaranya dia, saya tuh lihat dia itu pegang payudara dia. Nah, terus saudaranya dia itu ngomong sama saya gitu ya. Acan Tata, masih guru Tata, tolonglah masnya bantulah dia gitu ya. Saya bilang bantu apa kayak gitu ya. Nah, jadi dia itu mau ke rumah sakit tapi dia nggak ada duit lagi gitu ya, habis duitnya untuk pengobatan gitu. Nah, saya untuk orang operasi berapa ya duit yang dibutuhkan gitu ya, kok bisa dia mau operasi. Tapi waktu saya lihat muka dia gitu ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol, saya lihat bahwa ada bukan hanya sekedar kebutuhan biaya rumah sakit sebenarnya ya. Dan saya tahu bahwa saya tidak punya kemampuan untuk membawa dia operasi ya pada waktu itu. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak punya uang banyak untuk menolong kamu gitu. Tapi kalau kamu mau pergi ke lab, saya akan bantu waktu itu gitu ya. Berapa sih biayanya gitu ya? Dan saya nggak bawa uang pada waktu saya biasa jarang bawa uang langsung banyak gitu ya kalau ada kunjungan-kunjungan seperti itu karena perjalanan panjang agak takut gitu ya bawa duit. Nah tapi terus dibilang iya nggak apa-apa, dia bilang gitu ya. Tapi pada saat itu hati saya tergerak untuk tidak hanya melihat kepada uang gitu ya maksudnya ya, untuk memberi dia uang gitu. Tapi saya kemudian bilang sama dia, bolehkah saya berdoa buat kamu gitu ya. Terus dia bilang, oh ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebelum berdoa saya bilang, boleh nggak aku cerita maksudnya cerita tentang di dalam nama siapa aku akan mendoakan kamu gitu ya. Nah dia kemudian sih oke saja, dia oke, tapi kemudian ada orang lain yang datang ke situ. Biasa kalau memang ada orang asing bicara-bicara itu kan sesuatu yang kemudian mereka akan pengen tahu ada apa gitu ya. Tapi singkat saya coba tunggu dan dia kemudian tetangganya itu pergi dan saya lihat dia, bolehkah saya berdoa gitu ya. Nah waktu dia bilang oke saya berdoa, saya bacakan saya di Alkitab di handphone saya itu selalu ada Alkitab juga dalam bahasa Laos gitu ya. Nah, saya bacakan satu ayat firman Tuhan gitu ya pada dia. Dan saya bilang dan tiba-tiba dia bilang saya sepertinya pernah dengar cerita itu dia bilang gitu ya. Terus saya bilang dari siapa? Saya bilang saya nggak tahu dari siapa. Nah, waktu dia berkata seperti itu saya langsung boleh nggak aku cerita lebih detail lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu waktu singkat cerita saya cerita kepada dia kemudian kisah Alkitab itu dan saya ceritakan kabar baik sama dia dan saya bilang kalau kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, taruh iman percayamu kepada dia. Gitu. Saya waktu itu belum PI sama dia ya, jadi cuma bicara tentang atas kuasa siapa saya berdoa. Nah kemudian saya mendoakan dia dan tidak lama memang maaf ya payudara dia itu kemudian pecah gitu ya dan mengalir itu nana-nana sampai darah-darah itu keluar dari payudara dia dan saya tolong dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari itu saya belajar ya kebutuhan dia memang pergi ke lab, tapi saya belajar saat itu peka untuk melihat bahwa kebutuhan dia adalah dikuatkan dalam keputusasaan dia tentang sakit penyakitnya, bukan sekedar labnya ya. Setahu saya ya, pada saat setelah itu dia itu hanya ke lab sekali yang saya kasih dia uang untuk
bantu gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi menggerakkan hati saya itu bukan hanya kemudian mendoakan dia, tapi bagaimana dia itu mengalami rasa aman dan nyaman bahkan untuk menghadapi kematian sekalipun, karena memang kankernya itu cukup parah. Tapi kalau hari ini kemudian dia itu sembuh, ya sebenarnya dia kemudian sembuh, dia anggap saya sebagai dukun pada waktu itu ya, kemudian saya PI kepada dia. Hari itu saya gini ya, antara kebutuhan keuangan atau kebutuhan untuk memberitakan Injil kepada dia. Dan akhirnya saya tidak melakukan kedua-duanya kan. Hari itu saya tidak memberi dia uang, hari itu saya tidak memberitakan Injil kepada dia. Yang dibutuhkan oleh dia adalah ada orang yang bersama-sama dengan dia untuk merasakan penderitaan dia, merasakan sakitnya dia, karena saya juga pernah mengalami itu kan ya, sakit yang mirip dengan dia gitu. Merasakan apa yang dia rasakan dan bersama-sama bergumul berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belas kasihan ilahi itu selalu melihat bahwa apa sih kebutuhan terdalam dari orang itu, dan kita menempatkan diri seperti kalau ada orang yang sakit, Yesus tuh merasakan betul-betul sakitnya orang itu bagaimana. Kita tidak sakit, tapi kita merasakan sakitnya itu. Ada orang yang sedih, Yesus bisa merasakan betul-betul kesedihan orang yang bersedih itu. Nah, itulah belas kasihan ilahi. Dan yang kedua, ketika kita bicara tentang belas kasihan ilahi, saya belajar dari Tuhan Yesus di sini. Orang-orang seperti apa sih yang dilayani oleh Kristus gitu? Apakah mereka orang-orang yang tahu diri? Kita lihat tidak kan? Mereka orang-orang yang tidak tahu diri. Tuhan Yesus tahu bahwa mengapa sih mereka ke sini gitu. Mereka datang kepada Tuhan Yesus kan bukan untuk mendengarkan kabar kerajaan surga. Bukan. Mereka datang ke sana karena roti kan gitu. Mereka karena sesuatu kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus tahu dengan jelas itu. Orang-orang yang tidak tahu diri. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, murid Tuhan Yesus pun tahu yang sama seperti yang Tuhan Yesus ketahui gitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus tahu bahwa mereka datang karena roti. Murid-murid pun ketika melihat orang banyak itu tahu bahwa mereka perlu makan gitu. Tapi kita lihat pada saat apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus berbeda sekali, bukan? Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari makanan. Seolah ada rasa keprihatinan, tetapi mereka tahu ada kebutuhan, membutuhkan makan, terus dia minta Tuhan untuk suruh mereka pergi mencari makanan. Sekilas permintaan murid-murid ini menyiratkan ada perhatian pada orang lain. Tapi ironisnya kita lihat di sini bahwa mereka ingin orang banyak itu pergi justru ketika Tuhan Yesus ingin menolong mereka. Kita lihat kan ada sebuah perbedaannya. Ayat 16 mengatakan Tuhan tidak mau menyuruh orang banyak itu pulang, pergi, tapi justru dia menyuruh para murid untuk memberi mereka makanan. Saya ketika merenungkan bagian ini ya dalam minggu-minggu ini ada sebuah pergolakan Bapak Ibu. Terus terang ketika di Laos itu ada pergolakan. Pernah saya beberapa kali ya di Vientiane di ibu kota itu kan banyak sekali misioneri. Jadi pokoknya kalau misalnya restoran-restoran orang asing gitu ya, itu kebanyakan misioneri. Kita tahu gitu ya, karena kita kadang ada komunitas, kita bisa tahu mereka itu misioneri Bapak Ibu. Nah, saya beberapa kali memuridkan orang-orang lokal gitu ya, dan kemudian yang terjadi adalah orang-orang ketika saya memuridkan terus ada misioneri lain yang juga ternyata bertemu dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, saya itu selama ini selalu pendekatan itu kebanyakan lebih ke relasi, kemudian mencoba menciptakan kabar baik. Saya tidak mau orang itu lihat saya sebagai orang asing, kemudian kayak jadi pundi-pundi gitu ya, maksudnya. Kita tahu Laos itu negara miskin gitu, dan mereka akan sangat senang sekali kalau dibantu. Saya berusaha menghindari tidak menggunakan sarana-sarana seperti ini dalam pekabaran Injil atau dalam berelasi dengan orang-orang di sana. Nah, singkat cerita, biasanya saya pernah pengalaman beberapa kali itu, akhirnya orang-orang yang saya muridkan itu
apa ya, nggak lanjut gitu ya sama saya ya. Ada dua anak itu yang dua keluarga masih ada dari beberapa anak gitu yang remaja gitu, kemudian nggak ikut di kelas pemuritan. Terus saya tanya kenapa gitu ya. Terus dia bilang, oh ya saya sudah ikut dengan guru yang ini gitu ya. Saya coba pelajari ada apa ya kayak gitu ya. Maksudnya ternyata itu mereka memberi lebih gitu ya istilahnya ya, memberi lebih kebutuhan mereka. Nah sebenarnya itu menjadi sebuah pergumulan saya sampai minggu-minggu ini gitu. Kapan sih sebenarnya kita bisa menolong orang dalam pelayanan sosial kita? Atau kapan sih kita menjadi salah menggunakan pelayanan sosial itu untuk membawa jiwa atau supaya orang itu tertarik kepada kekristenan? Kita kan ada orang tertentu menggunakan gitu ya, menggunakan uang atau menggunakan makanan dan sebagainya. Itu pergumulan saya sampai minggu lalu. Tapi akhirnya ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali kepada Tuhan bahwa memang untuk memahami belas kasihan ilahi itu kita mesti benar-benar peka gitu ya. Peka orang itu memang butuh atau orang itu memanfaatkan kita. Kalau kita lihat situasi ini kan memang mereka sudah perjalanan panjang dan mereka lapar dan Tuhan tahu itu. Jadi bukan berarti kalau orang cuma cari makan terus Tuhan kasih, tidak. Situasinya adalah mereka perjalanan jauh dan mereka memang itu waktunya makan dan mereka kelaparan sementara saat itu juga tidak ada makanan, jauh dari tempat publik seperti itu. Nah, ini sebuah refleksi untuk kita sekalian. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita potensi dan milik, harta milik atau apapun potensi kan nggak selalu berkaitan dengan harta ya, dengan pemikiran kita, ide-ide dan sebagainya. Apakah kita akan genggam sendiri untuk kita tidak rela untuk menyerahkannya itu supaya Tuhan pakai untuk memberkati kita? Atau karena kadang kita merohanikan ya, seperti pengalaman saya, mungkin saya nggak mengatakan saya merohanikan, tapi kadang-kadang kita terlalu banyak berpikir gitu ya. Nanti jangan-jangan orang datang itu karena makanan, orang datang itu anak-anak datang, contoh anak datang itu karena makanan. Oh, mereka itu datang kepada saya karena membutuhkan sesuatu, sehingga kita tidak pernah memberi sesuatu sekalipun kepada mereka, sehingga kita tidak pernah memberikan pelayanan kasih kepada mereka. Ini sebuah pergumulan ya. Jadi saya sendiri belajar untuk bagaimana dengan apa yang saya miliki, kita belajar berbagi, tetapi sungguh itu diberikan kepada orang yang tepat, dan itu juga bisa menjadi salah satu jalan bagi kita untuk bisa memperkenalkan kasih Kristus kepada setiap mereka. Jadi orang tidak lagi bergantung masih kepada kita, tetapi bergantung kepada siapa sih sumber yang memberikan saluran berkat itu lewat setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh saya simpulkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, punyakah kita belas kasihan ilahi? Kita nggak hanya misalnya menyanyi saja gitu ya, aku ingin melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, tapi kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan, hadir dengan misi Allah, bahwa aku datang untuk mengerjakan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikannya. Jadi titik tolak kita dalam melakukan segala sesuatu adalah belas kasihan ilahi. Saya mungkin akhiri ini dengan kesaksian ya. Satu teman saya, seorang misioneri juga, tapi di Kalimantan ya, saya barusan ini ketemu dengan dia. Dia mencoba mengajarkan orang-orang di Kalimantan itu bagaimana buat donat gitu ya, buat donat. Akhirnya mereka buat donat. Waktu mereka buat donat itu, kemudian mereka mau makan, ternyata orang Kalimantan ini dia ambil donat itu bukan untuk mereka makan, tapi donat itu kemudian mereka jual. Nah, terus bukan hanya mereka jual donatnya itu ya, jadi maunya untuk dimakan bersama, mereka jual karena mereka jual terus duitnya pun tidak diberikan kepada teman saya gitu ya. Nah, terus nggak lama kemudian teman saya ini cerita, dia cari-cari sendal dia. Sendal dia pun ternyata juga diambil oleh masyarakat di situ. Dia bilang dia membutuhkan sandal seperti itu ya.
Nah, waktu teman saya itu cerita, dia bilang melihat orang yang dibentuk karakternya susah banget ya, dia rasanya pingin lari gitu ya, dia pingin pergi, dan memang dia dalam masa rasanya itu sudah aku nggak mau pelayanan lagi ke Kalimantan gitu ya, lihat orang kok rasanya susah dibentuk gitu ya, sulit sekali orang di pedalaman itu. Tapi kemudian waktu itu kita bicara tentang maksudnya belas kasihan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Jadi kita ada teman tuh guyonan. Ya kamu itu bukan, kita ini ya semua anak-anak Tuhan tuh bukan Lydia yang jahat gitu ya. Sekarang katanya lagi musim-musim sinetron itu, katanya kamu itu bukan Lydia yang jahat, namamu tuh Lydia, anak Tuhan. Lydia itu harusnya seperti apa? Berbagi, menolong. Ya mungkin kita kehilangan sesuatu, tapi Tuhan justru tempatkan kita kepada orang-orang yang seperti itu gitu ya, yang mereka memang karakternya susah dibentuk, dan kita yang memang mesti telaten sabar untuk menolong dan membantu mereka kayak gitu. Jadi memahami kebutuhan mereka itu memang nggak mudah ya, memahami kebutuhan orang-orang sekeliling kita itu nggak mudah. Tapi sekali lagi kita harusnya datang tidak melayani orang lain, menjangkau orang lain itu tidak datang bawa agenda diri kita. Saya mau orang ini gini-gini, tetapi kita datang bawa agendanya Allah. Agendanya Allah itu apa sih? Selalu menjangkau apa yang memang sungguh-sungguh mereka butuhkan, dan pada akhirnya memang selalu kepada kabar kerajaan surga, pada kabar baik. Tuhan Yesus tidak pernah hanya memberikan makanan. Tuhan Yesus tidak hanya selalu memberikan masa kesembuhan. Selalu membawa mereka kembali kepada inti kabar baik itu apa sih? Kabar tentang kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini selalu menolong kita ya. Belas kasihan Tuhan itu selalu mendorong kita gitu ya. Saya setiap kali rasanya itu letih ya kalau di Laos tuh ya. Tuhan tuh selalu ingatkan saya nggak tahu pernah cerita apa enggak, ini terakhir aja ya. Waktu saya survei ke Laos, sebelum saya diutus sama Elion juga ya, saya survei ke sana, dan waktu saya mau ke bandara mau pulang, uang saya itu tinggal 100.000. Dan teman saya dari Singapura bilang nanti kalau naik tuk-tuk itu cuma 30.000. Nah, waktu saya naik tuk-tuk, iya deal akhirnya 35.000 untuk ke bandara. Nah, Bapak Ibu, waktu saya turun dari tuk-tuk itu, saya minta kembalian sama orang-orang Laos, sama sopirnya. Dia tidak bisa saya nggak bisa bahasa Laos, dan saya minta kembalian. Dia bilang nggak ada kembalian, gitu ya, cuman bahasa terbatas, nggak ada kembalian. Terus saya paksa kasih, maksudnya dompetmu mana, gitu ya. Saya mau lihat memang kamu nggak ada duit, gitu ya. Terus dia buka itu cuma terus tutup lagi, gitu. Tutup lagi, kemudian, saya bilang, uang, maksudnya 50 pun nggak apa, saya bilang, saya cuma 50, saya bilang ya pakai bahasa Inggris, 50, dia bilang nggak ada ya, no, cuma gitu ya, nggak ada gitu. Nah, terus saya bilang buka gitu ya, buka dompetmu, buka gitu ya. Lalu kemudian tuh waktu saya bilang buka, karena saya mungkin terlalu excited dengan untuk minta kembalian itu ya, koper saya jatuh, Bapak Ibu. Waktu koper saya jatuh, saya berusaha kembalikan koper saya, maksudnya mendirikan koper saya. Si sopir ini kemudian tancap gas, dan kemudian dia bilang bye-bye gitu ya, sambil ketawa ngakak, bye-bye, dia bilang gitu. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya langsung duduk di trotoar, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau datang lagi ke Laos. Saya bilang orang Laos ini saya waktu itu merasa kurang ajar gitu ya, nipu saya. Saya datang ke sini tuh maksud saya tuh saya sedang menggumulkan untuk ke sini, tetapi kurang ajar ini orang Laos ini. Jadi saya marah banget itu. Saya marah, dan saya duduk itu mungkin cukup lama ya, 10 menit saya cuman nggak sampai mati ya, tapi saya benar-benar marah gitu. Tetapi semakin saya marah, dalam hati saya itu justru berkata lain. Tata, untuk orang-orang seperti itulah kamu harus datang ke sini. Dan itu kembali hanya untuk 65.000 uang tip ya. Kamu sampai apakah hanya demi 65.000 tip gitu ya? Sampai kamu sebegitu marahnya kayak gitu. Saya jadi ingat kisah Yunus gitu kan jadinya. Sebegitu marahnya. Tapi itu seperti menjadi sebuah batu peringatan buat saya sebenarnya peristiwa itu, bahwa justru Tuhan itu datang bukan untuk orang yang baik-baik saja. Itu belas kasihan ilahi itu justru pada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang kelaparan, orang yang miskin, orang yang kesulitan. Nah, biarlah firman Tuhan dan juga kesaksian saya ini juga menolong setiap kita gitu ya. Memiliki belas kasihan ilahi
meskipun orang-orang yang kita layani itu pun tidak tahu diri. Karena kembali keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, mungkin hanya sebagai penabur, mungkin hanya sebagai babat alas, mungkin hanya untuk menyiangi rumput-rumput, tapi mungkin orang lain yang panen. Apapun itu, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberi anugerah. Biarlah sekali lagi firman Tuhan ini menolong kita dan terus dibentuk untuk memiliki belas kasihan ilahi. Amin. Amin. Terima Saya serahkan kasih. kembali Pak Ya. Pendeta Editya. Baik, terima kasih Pendeta Tata untuk renungan firman Tuhan bagi kita malam ini. Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Malam ini kita akan berdoa bersama untuk beberapa hal. Lalu nanti kita akan masuk di dalam dua kelompok, ya. Nanti kita akan masuk dalam kelompok-kelompok, ya, kelompok kecil. Dan di sana saudara bisa menyampaikan doa pribadi untuk didoakan bersama di kelompok selama 20 menit saja. Setelah 20 menit kita akan bergabung kembali secara otomatis. Diharap waktunya diperhatikan, ya. Baik saudara, karena itu mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa kelompok. Saudara, pertama-tama kita mau merenungkan kembali makna kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa Tuhan itu sesungguhnya yang pertama-tama sudah menyatakan kemurahannya kepada kita. Dan karena belas kasihannya lah, sehingga dia mau menolong, mengasihi, mempedulikan orang-orang yang berdosa seperti kita, dan bahkan juga orang-orang yang mungkin kita anggap lebih buruk. Tapi belas kasihan Tuhan justru untuk orang-orang yang kita anggap tidak layak. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kemurahannya, dan kita juga mohon Tuhan memberi kita hati yang berbelas kasihan. Mungkin kepada orang-orang sekitar kita yang membuat kita tidak senang, marah, yang membuat kita sulit mengampuni dia. Kita mohon Tuhan memberi kita belas kasihan, supaya kita bisa memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan mau kita bersikap pada mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu bagi kami orang berdosa yang tidak layak ini. Tuhan tolong kami juga dalam kehidupan kami dengan sesama kami, berikan kami hati yang berbelas kasihan ya Tuhan, dengan mau mengampuni mereka, menerima mereka, sekalipun mereka itu kadangkala membuat kami merasa tidak nyaman, marah, dan merugikan kami. Tuhan tolong kami mengingat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah kami terima, belas kasihan Tuhan yang justru datang buat orang-orang berdosa seperti kami dan orang-orang lain. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang bersyukur dan juga hati yang bersukacita di dalam berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita juga mau berdoa bagi keadaan negara kita ini. Dan saat ini, hari ini kita mendengar kasus COVID yang meningkat lagi, sudah 7.000 per hari. Kita berdoa diduga masih akan naik terus sampai Februari ini. Ya, biar Tuhan tolong sehingga kondisi tetap bisa terkendali, pemerintah maupun masyarakat bisa menanganinya dengan baik, dan kita juga mengambil bagian dengan menjaga prosedur kesehatan buat kita masing-masing, dan kita juga terhindar dari penyakit ini. Mari saudara kita mohon anugerah Tuhan dan pemerintah bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami juga mau berdoa bagi keadaan bangsa negara kami ini yang masih menghadapi kondisi pandemi, yang hari ini juga terus masih meningkat. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau beri kepada pemerintah, kepada seluruh aparat dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi situasi ini dengan baik, sehingga Tuhan penyebaran dari penyakit ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan tidak menimbulkan juga banyak orang yang terkena. Tuhan jauhkan hal ini sehingga situasi ini tetap boleh terkendali dan diminimalkan sebisa mungkin. Kami berdoa juga bagi diri kami masing-masing, Tuhan tolong kami sehingga kami juga boleh menjaga prokes sehingga kami pun juga boleh terhindar dari penyakit ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu dalam situasi yang seperti ini. Mohon Tuhan membukakan hati dari bangsa ini
sehingga bangsa ini juga boleh mengalami anugerah Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, dan mau menerima kebenaran di dalam Kristus dalam jiwa mereka. Dari Injil-Mu terus Tuhan diberitakan juga di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selanjutnya kita akan bagi dalam kelompok. Saya persilakan pembahas. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ini langsung otomatis Pak bisa masuk ke kelompok masing-masing. Durasinya 20 menit ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Ya, ini satu kesempatan baru bagi kita untuk boleh sharing dalam doa kelompok ya. Di dalam persoalan doa, ada kalanya kita doa bersama, ada kalanya doa kelompok ya. Saudara, untuk Rabu depan adalah Rabu pertama ya, Rabu pertama Februari. Jadi setiap Rabu pertama kita akan atur supaya persoalan doa kita ini diadakan di gereja onsite ya. Di Rabu depan, hari Rabu tanggal 2 Februari, kita akan adakan di gereja ya, persoalan doanya di ruang ibadah bawah, ruang kebaktian ya. Nah, jadi sebulan sekali setiap Rabu pertama kita akan pakai kesempatan untuk hadir di gereja. Jadi tentu pada saat itu tidak ada Zoom ya. Kita diharapkan semua datang ke gereja untuk berdoa bersama. Suasana yang berbeda. Ya kebetulan kita baru Cia, baru tahun baru Imlek, jadi kita boleh. Putus. Oh, ya. Sorry, internetnya berarti ini ya. Sekarang sudah lebih jelas? Di tempat saya jelas. Lancar, Di tempat lancar. saya Mungkin punya jelas, suami Pak Edi. jelas kok Pak Edi. Jelas ya? Oke. Jadi Berapa Pak Edi? jam 7 tetap. Jam 7 malam. Oh, bukan di gereja. setengah 7 ya? Bukan, jam 7 mulainya ya. Jam 7 mulai kita pesan doa di gereja. Ya, satu suasana yang berbeda, bertemu dan juga berdoa bersama ya. Nah, kalau Rabu-Rabu yang lain, Rabu kedua, ketiga, dan seterusnya kita tetap pakai Zoom ya. Sebulan sekali kita menyediakan Diingatkan Pak waktu. Budi, takutnya kelupaan. Ya, tentu diingatkan. Pak Ya. Edi. Ya, nanti diingatkan lagi. Cuma kali ini saya sampaikan dulu ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan tutup dalam doa. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pendeta Subaita yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Dan kita tetap doakan untuk persiapan pelayanan misi selanjutnya untuk Pendeta Subaita ya. Nah, untuk doa penutup ini bisa minta untuk penginjil Hansun bisa berdoa sekaligus doakan untuk Pendeta Subaita ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan untuk kesempatan bertemu dalam Zoom, kesempatan berdoa. Dengarlah doa kami Tuhan, dan biarlah berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Subaita dalam momen ini pun boleh memberkati, membesarkan, menguatkan hati kami untuk melayani-Mu dengan penuh hikmat bijaksana. Kami berdoa untuk Pendeta Subaita, siapkan hatinya Tuhan untuk melayani-Mu dimanapun Tuhan tempatkan dia. Jika saat ini masih di Surabaya, di Jawa Timur, kemanapun dia pergi, berikan kepadanya pencerahan dan hati yang berkobar-kobar untuk melayani-Mu. Sediakan apa yang dia butuhkan, bekali dia dengan apapun yang Tuhan mau persiapkan untuk pelayanan berikutnya. Dan biarlah hatinya penuh dengan ucapan syukur, damai sejahtera, dan gairah dari Tuhan. Bapa di surga, berkati kepula kami semua yang sudah bergabung dalam persekutuan doa ini, biar ada berkat-Mu, ada hadirat-Mu, ada kerinduan kepada hadirat-Mu Tuhan yang menyertai dan ini menyegarkan kami. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.